wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat ini kontrol ya. Kontrol itu nggak dikasih apa-apa ya. Ini yang namanya nih, ini. Nah, ini Ibu yang ini namanya matriks tulang ya. Jadi ini adalah matriks tulang. Lihat, matriks tulangnya gede ya. Ya kan? Ini ya. Ini namanya apa? Matriks tulang. Matriks ya. Matriks tulang. Nah, ini rongga-rongganya yang di sini nih. Nah, ternyata setelah dikasih ini glukokortikoid sintetik DSM ya, dexamethasone ya. Ini ternyata menjadi gimana nih? Matriksnya gimana nih? Jadi apa? Membesar. Ini yang ini, matriks itu yang ini nih. Nah, Mengecil, Bu. iya, mengecil ya, mengecil. Nah, ini matriksnya. Nah, setelah yang ketiga kita kasih DXM ditambah kurkumin. Nah, ternyata jadi gimana nih? Membesar. Iya, Besar. betul, membesar ya. Oke, berarti dari gambar ini juga kita sudah paham bahwa fungsi dari DXM sendiri itu apa? Untuk menipiskan tulang kan? Iya. Iya, atau osteoporosis. Iya, osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang, ya kan? Tulangnya matriksnya jadi sedikit tuh, ya kan? Nah, sedangkan fungsi dari kurkumin buat apa? Buat apa ini? Ini jadi gede lagi kan? Berarti menebalkan. Iya, menebalkan matriks tulang ya, menebalkan matriks tulang. Nah, ini kalau kita melihat dari gambar. Oke, berarti Reza teruskan yang A. Nah, silakan Reza. A. DXM menyebabkan berkurangnya proporsi matriks pada jaringan tulang. Bener nggak? Benar. Iya, betul. Jadi tadi yang bikin mengecil atau menipiskan tulang itu adalah DXM, sedangkan kurkumin untuk apa? Menebalkan ya, menebalkan matriks tulang. Oke, yang B Danu silakan. DXM dan kurkumin bekerja secara antagonis. Bener nggak? Tadi DXM untuk menipiskan tulang. Kalau kurkumin untuk menebalkan tulang. Berarti antagonis bukan? Antagonis Iya. itu iya. Antagonis itu artinya sih lawan ya? Iya, Bu. Lawan kan? Lawan ya. Jadi ini tadi ya, kurkuminnya menebalkan. Nah, ini kan ini lawan ya. Jadi kalau DXM itu menipiskan osteoporosis, kalau kurkuminnya menebalkan. Jadi berlawanan ya, lawan ya, kok lawan sih, berlawanan gitu ya, kinerjanya berlawanan gitu ya, berlawanan. Nah, kebalikan antagonis apa? Sinergis ya, sinergis berarti sama ya, sama, seiring gitu ya, sejalan ya, sama kegiatannya ya, tidak berlawanan gitu. Jadi ini benar. Oke. Yang C Asila? DXM mempengaruhi struktur tulang kemungkinan dengan cara menghambat aktivitas osteoklas. Iya, osteoklas. Apa itu osteoklas ya? Osteoklas itu adalah sel yang menghancurkan. Ini ya, ini adalah sel yang menghancurkan sel tulang. Oke, sel tulang ya. Oke. Osteoklas. DXM itu kan tadi menipiskan matriks tulang ya, mempengaruhi struktur tulang kemungkinan dengan cara menghambat. Bener nggak? Jadi menghambat aktivitas sel yang menghancurkan sel tulang. Kan tadi DXM dikasih, tulangnya jadi apa? Nipis atau nebel? Tipis. Kalau tipis artinya sel-sel tulangnya hancur apa enggak itu? Hancur. Berarti kalau hancur ada peran dari apa? Osteoklas kan? Iya enggak? Iya. Nah, ini dibilang menghambat. Jadi salah apa benar? Salah. Iya, harusnya
Tidak menghambat. Iya, tidak menghambat atau mungkin dia lebih ke memicu. Memicu. Iya, betul, memicu gitu ya. Sip ya. Oke, yang D berarti biar ini ya. Ke ini aja dulu tadi apa Reza Danu lagi deh. Nanti biar Indi sama Hasna yang 25. Danu. Iya. Penderita Cushing syndrome Mm-mm. disebabkan oleh hipersekresi glukokortikoid Kortikoid. akan mengalami osteoporosis. Iya, jadi ini kalau ada soal kayak gini ya, sebenarnya pasti soal ini hubungannya dengan pernyataan ini ya. Jadi glukokortikoid hipersekresi artinya sekresi itu mengeluarkan terlalu banyak, hyper itu tinggi ya. Jadi mengeluarkan terlalu banyak glukokortikoid. Nah, kalau tadi dibaca bahwa desamethasone DXM merupakan suatu glikokortikoid sintetik. Jadi penyakit Cushing syndrome ini adalah penyakit yang banyak mengeluarkan apa ini? Glukokortikoid. Berarti nama lainnya bisa kita bilang banyak DSM, ya kan? Ya nggak? Kalau banyak DXM tadi menyebabkan apa? Tulangnya menebal atau menipis? Menipis karena terjadi apa? Osteoporosis. Pinter. Berarti yang D ini benar apa salah? Benar. Oke, betul, benar. Oke, sip. Ya, makin lama kalian pasti logikanya jalan. Oke, jelas? Jelas sip? Oke, ya. Nomor 25 baca Hasna. Bacanya langsung soalnya aja Hasna. Hasnanya AB, nanti CD-nya Rindi ya. Ya, silakan. Berikut adalah gambar penyajian sayatan pada daerah leher dan jenis jaringan penyusun tubuh. Tentukan apakah pernyataan benar dan salah. Yang A, epitel yang melapisi rongga 1 dan 2 berkembang dari lapisan mesoderm. Nah, semuanya belum membicarakan tentang embriogenesis ya. Jadi nggak ngerti ya mesoderm itu apa gitu ya. Jadi ada apa ya? Ada ilmu namanya proses embriogenesis ya. Embriogenesis itu artinya kalau kalian menemukan kata-kata genesis itu proses pembentukan dan perkembangan. Nah, tergantung apa yang dibentuk dan dikembangkan kata depannya. Jadi kalau embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio gitu ya. Spermatogenesis berarti proses pembentukan dan perkembangan sperma. Oogenesis proses pembentukan dan perkembangan ovum. Ovum ya, nggak ngerti nggak apa-apa. Nah itu mah kelas 12 gitu ya. Jelas ya. Nah, jadi proses embriogenesis dimulai dari pertemuan ovum dengan sperma. Ini akan membentuk yang disebut dengan zigot. Betul. Zigot ini membelah terus menerus ya, membelah terus menerus. Nah, ini pembelahan ini namanya morula. Morula ini gambarnya di sini ya. Morula. Nah, morula ini nanti ya akan membentuk menjadi ini ya, ada seperti cekungan sedikit aja, cuman gini aja nih, cekungan dikit. Ini namanya blastula. Ya. Kemudian blastula akan berkembang, ini nyekungnya lebih dalam lagi seperti ini. Ini namanya gastrula. Nah, semua makhluk hidup ya, terutama jadi mau hewan mau manusia mengalami seperti ini sejak pembentukan zigot ya. Jadi pada saat fase ini semuanya sama gitu ya, semuanya sama. Nah, nanti pada saat gastrula ya, gastrula ini nanti akan ada 3 lapis embrional ya, 3 lapis embrional ya. Apa aja? Yang paling atas adalah ektoderm atau exoderm boleh.
ya. Kemudian yang tengah itu adalah mesoderm. Kemudian yang paling bawah adalah endoderm. Oke. Ini nanti akan terjadi organogenesis. Berarti apa? Proses apa? Pembentukan dan perkembangan organ. Betul. Nah, organ ya. Jadi untuk ektoderm itu pembentukannya ini untuk saraf. Saraf justru paling luar nih ya. Saraf ya, termasuk otak. Jadi pembentukan pertama itu dari lapis yang paling luar itu malahan membentuk saraf atau otak. Gitu ya, paling luar. Kemudian yang mesoderm itu dia akan membentuk tulang otot, daging itu ya, tulang otot. Kemudian kalau endoderm itu adalah yang lainnya, sistem-sistem yang ada dalam tubuh, semua organ yang ada dalam tubuh ya, terutama organ-organ dalam gitu ya. Nah, ini semuanya berlaku untuk semua makhluk hidup ya. Jadi pada fase ini sama ya. Cuman nanti pada saat organogenesis nanti akan muncul, oh ternyata embrio ini adalah seorang manusia. Oh ternyata embrio ini ternyata gajah gitu misalnya. Jadi semuanya sama prosesnya gitu ya. Nah, sampai sini ngerti ya? Embrio ya. Oke. Kalau tadi Hasna bilang epitel yang melapisi rongga 1 dan 2. Oke. Kita ngelihat ini sayatan dari rongga 1, rongga 2 ini kan disayat di sini ya. Di mana nih? Ini ya. Ini bagian apa ini? Leher ya? Bagian leher kan? Oke. Jadi yang 1 sama 2 kira-kira ini apa ya? Gambarin apa ya? Ini kayak kalau nggak salah, ikan di sini ya. Ini kayak kerongkongan ya. Iya, Bu. Iya betul. Ini kerongkongan. Tahu bedanya sama tenggorokan sayang? Tahu. Kalau yang buat makan kerongkongan apa tenggorokan? Kerongkongan. Iya, kerongkongan. Jadi kalau udara baru tenggorokan. Nah, kira-kira kalau tadi nih kayak kerongkongan, mau tenggorokan juga, kira-kira apakah betul dari lapisan mesoderm? Bukan. Jadi salah atau benar ini? Salah. Iya. Jadi harusnya dari lapisan apa? Ini harusnya ke apa ini? Iya, endoderm. Gitu ya. Arti ya, itu salah. Oke, yang B Hasna? Bagian 3 tersusun dari jaringan C. Oke, kita harus tahu dulu ini jaringan A, B, C-nya apa. Ya. Ya, ini. A itu apa ini? Epitel ya? Kok masih biru? Pengennya bukan biru. Ya, ini tulang ya, jaringan tulang ini. Jaringan tulangnya tapi tulang keras. Tahu ya, ada tulang keras, ada tulang lunak itu tulang rawan ya. Kalau makan itu paha ayam, ada bagian yang putih-putihnya ya nak ya. Kalau hobi tulang suka dikrokotin gitu ya. Nah, itu adalah tulang rawan ya. Tulang rawan gitu. Kalau tulang ya tulang, kalian ngerti ya. Oke. Kalau yang C ini apa ini? Jaringan apa ini kira-kira? Otot. Lurik. Ya, otot lurik betul ya. Lurik ya, benar ya, otot. Jaringan otot aja ya, otot lurik. Oke. Kemudian yang D ini apa? Jaringan apa ini kira-kira? Jaringan lemak. Ya. Jadi harus tahu dulu, yang A itu epitel, yang B itu jaringan tulang keras, yang C itu jaringan otot, kemudian yang D jaringan lemak. Nah, yang B ini ditanya bagian 3 tersusun dari jaringan C. Bagian 3 kan ini ya. Ini kira-kira apa ini? Jaringan apa ini di sini nih? Ini rongga, ini kerongkongan. Kira-kira kalau ini apa ini? Yang kayak gini bentuknya ya. Mirip yang mana aja? Apakah mirip yang C? Apakah di sini otot? Tidak. Iya, ini kan rongganya. Harusnya ototnya sini ya. Ya, Bu. Ini kan yang buat ngerakin. Ini kan otot. Ini mah yang C. Nah, kalau yang ini berarti ini yang ini ya, D ya. Jaringan Lemak. Iya, jaringan lemak. Jadi benar apa salah?
Salah. Oke, salah. Ya, oke. Rindi silakan yang C. Bagian 4 tersusun oleh jaringan B. Bagian 4 itu kira-kira apa ya 4? Itu T kan ini ya. Ini nih. Nah, ini nih. Epiglotis ya. Epiglotis itu naon sih? Epiglotis. Tahu epiglotis nggak? Dia tuh kayak tekak gitu, apa? Epiglotis tuh yang tekak ini ya, yang memisahkan antara tenggorokan sama kerongkongan gitu loh. Kalau misalnya nggak sinkron, jadi kita tersedak gitu loh ya. Ya. Jadi nasinya keluar dari hidung. Gitu ya. Nah, epiglotis ini ya itu adalah tersusun dari jaringan apa? Tulang. Tulangnya apa kira-kira di situ? Keras. Keras? Epiglotis tulang keras? Rawan. Kalau keras bahaya nanti. Tulang rawan gitu. Jadi yang 4 itu adalah jaringan tulang rawan. Apakah ada di antara A, B, C, D? Tidak ada. Tidak ya. Adanya kan yang B itu adalah tulang keras. Ya, jadi Keras. jawabannya Salah. oke, salah. Silakan Rindi yang D. D. Selama pernapasan udara masuk ke paru-paru melalui saluran 2. Oke, saluran 2 tadi udah dijawab. Saluran 2 itu adalah apa? Kerongkongan. Iya, kerongkongan itu buat apa? Nafas atau buat makan? Makan, Bu. Makan. Jadi benar apa salah? Salah. Oke, salah. Ya kan? Sip? Sip ya? Oke. Ya. Bagian Asila berarti yang 26. Silakan Asila. Langsung ke oh ya. Baik Iya, boleh. mempelajari fungsi masing-masing tubulus pada ginjal mamalia. Mm-mm. Ia mengisolasi ginjal dan merancang percobaan seperti pada gambar. Iya, nih ya. Ya. Hebatnya ini ya bikin tabung ini ginjal. Ya, kemudian ini aja langsung deh. Baca yang A ya. A. Pembuluh yang diisolasi berasal dari medula ginjal. Oh iya, sebentar ya. Harusnya jangan dibaca dulu ya. Kan kalian kalau alat ekskresi udah ya, Rindi? Ginjal? Udah, Bu. Oke. Mati. Lagi ya. Kalau Hasna udah khatam deh. Dan reproduksi, Bu. Woi, ngeri reproduksi, Bo. Aduh, ngajarnya tuh kayak apa tuh? Cepet banget. Ya. Nah, kita ngomongin dulu. Ini Asila, Danu sama Reza belum ngerti ya. Mungkin inget-inget mungkin pelajaran kelas 8 kali ya. Kalau inget kelas 2 SMP. Nah, proses pembentukan urin. Ibu tulis di sini ya. Pembentukan urin ya. Pembentukan urin itu ada di ginjal kan? Pembentukan urin itu di ginjal. Proses yang pertama apa? Ingat gak? Rindi, Hasna. Nefron. Nefron kan ininya tempatnya. Prosesnya. Filtrasi. Filtrasi itu adalah penyaringan darah. Ya, penyaringan darah. Terjadinya di mana? Glomerulus. Iya, glomerulus, betul. Glomerulus. Ini filtrasi ini menghasilkan urin primer, ya, urin primer. Nah, urin primer ini masih ada zat yang kita butuhkan kayak glukosa, ya, ada asam amino gitu ya. Maka ada proses yang kedua namanya adalah reabsorpsi atau itu kembali, absorpsi itu penyerapan. Berarti artinya penyerapan kembali zat-zat Yang dibutuhkan. betul, penyerapan zat-zat yang dibutuhkan. Penyerapan zat yang dibutuhkan. Berarti contohnya apa? Glukosa, asam amino gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini akan menghasilkan urin sekunder. Pinter. Urin sekunder, gitu kan? Urin sekunder. Nah, ini terjadinya di mana? Di tubulus
Contortus. Pinter. Contortus apa? Collectivus. Sebelum collectivus. Contortus Proximal. pinter. Proximal. Betul, proximal. Oke ya. Ya, di tubulus contortus proximal. Belum beres karena masih urin sekunder ini ya. Oke, jadi ada proses yang ketiga namanya adalah augmentasi. Pintar. Augmentasi itu adalah proses penambahan apa? Zat yang ditambahkan apa? Penambahan zat sisa seperti zat urea. Urobil boleh. Urea ya, urea. Nah, ini yang akan menghasilkan urin sesungguhnya. Gitu kan? tersier, Iya. kan? Nggak usah tersier karena memang urin yang dikeluarin. Urin aja sesungguhnya ya. Oke. Nah, ini terjadinya di tubulus contortus distal. Ya, distal. Oke? Jelas ya? Nah, ini udah urin. Nah, setelah tubulus contortus distal nanti itu akan dikoleksi dulu tadi ya. Namanya tubulus Tipus. Iya, kolektivus. Jadi urinnya dikoleksi dulu ya. Kemudian ke ureter salurannya namanya. Setelah ureter ke mana? Ke sebelum uretra disimpan dulu di kandung kemih. Iya, kandung kemih kan, vesika urinaria. Nah, kandung kemihnya penuh barulah dikeluarkan ke pelet pipis ya, ke saluran uretra gitu. Gitu loh. Nah, ini proses pembentukan urin di ginjal gitu. Kenapa Ibu jelaskan ini? Karena ada hubungannya sama nomor 26. Ngerti? Udah ya? Ngerti ya? Nanti bisa dibaca lagi ya, terutama buat Asila, Reza sama Danu. Oke. Asila boleh diulang coba yang A. Pembuluh yang diisolasi berasal dari medula ginjal. Oke, nah pembuluh yang diisolasi oleh barik ini kita lihat di tabel. Di tabel ini ada Na gitu kan, ini ada banyak lah ya, ada glukosa juga ya kan, ada asam amino gitu. Kira-kira ini di proses apa ini? Masih ada Na, glukosa, asam amino. Terus lihat dari yang ada Na-nya tadinya 5+ jadi 4, berarti diserap ya. Kemudian glukosa yang tadinya 4 jadi habis. Asam amino yang tadinya 4 jadi habis gitu. Jadi ini proses apa nih? Reabsorpsi bukan? Betul, reabsorpsi. Betul. Ini adalah proses reabsorpsi, berarti terjadi di mana? Tubulus contortus proxima. Oh, jadi bagian ginjal yang diambil oleh barik itu adalah tubulus contortus proximal, tempat terjadinya reabsorpsi. Nah, masalahnya di sini ditanyakan kan medula ya, medula ginjal. Jadi kalau kita lihat ginjal tuh bentuknya kayak apa sih? Kayak gini kali ya. Nah, ini ya. Jadi ada yang kayak gini, nah ada ininya. Nah, ini kalau ginjal itu ada bagian luar namanya korteks ginjal. Yang ini bagian ini namanya medula. Nah, medula ini itu hanya yang ada di medula itu hanya ada lengkung Henle. Jadi yang lainnya ada di mana? Korteks. Berarti tubulus contortus proximal adanya di medula atau korteks? Di korteks. Oke, berarti A ini benar apa salah? Salah. Oke. Ya, boleh. Yang B, silakan. Asila boleh satu lagi. Pada pembuluh tersebut terjadi reabsorpsi air. Ya, di sini di tabel ada air nggak? Nggak ada ya? Nggak ada air ya. Oke, karena nggak ada air bukan berarti tidak terjadi reabsorpsi air ya, karena di sini ada ion
ya kan, ada ion Na misalnya, ion Na, kemudian ada ada senyawa ini yang lainnya ya. Nah, terutama kita lihat Na ini adalah ion ya, ion yang apa sih namanya, dia bisa menarik air gitu ya, bisa menarik air. Jadi Na ini bisa menarik air. Otomatis kalau Na-nya kan tadi berkurang ya, berarti diserap. Berarti airnya diserap juga nggak? Airnya diserap juga nggak? Kalau ada Na, ada air gitu, berarti airnya ikut keserap nggak? Keserap ya. Berarti yang B benar apa salah? Benar. Oke, Benar. betul. Ya, benar. Ya, oke. Yang C, Danu? Glukosa dan asam amino direabsorpsi pada pembuluh tersebut. Glukosa dan asam amino direabsorpsi pada pembuluh tersebut, benar nggak? Benar. Iya, kan ini ada glukosa, ada asam amino, benar kan? Tadinya 4 jadi habis, ini 4 jadi habis. Berarti benar ya, direabsorpsi. Berarti benar. Oke, yang D, Reza? Aktivitas pada pembuluh tersebut diatur oleh hormon ADH. Oke, ADH berarti yang udah belajar Hasna berarti. Kan kalau Rindi baru nyampe ekskresi ya. Udah belajar hormon nih Hasna nih. ADH itu singkatan dari ADH, itu nama lain dari vasopresin ya, hormon ini ya. Singkatan dari anti diuretik. Nah, kan kalau udah kelihatan namanya ngerti ya, diuretik hormon. Berarti hubungannya sama urea gitu ya. Jadi ini untuk mengatur, fungsinya mengatur kadar air dalam apa ini? Dalam urin. Ya, dalam urin. Nah, kalau misalnya pada saat musim hujan ya, kita sering pipis nggak? Ya, Iya. ya sering ya. Kenapa? Karena ADH-nya berkurang menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Jadi kalau kekurangan ADH ya, kekurangan ADH ini, tapi kekurangan yang sangat-sangat kekurangan ya. Kalau orang normal mah kalau misalnya minum berapa liter gitu ya, misalnya 3 liter, mungkin sehari dia juga pipis bisa mengeluarkan 3 atau sampai 5 liter gitu ya, sehari semalam ya. Tapi ada orang yang kekurangan ADH yang kekurangan banget ya, maka dia kena penyakit namanya diabetes insipidus alias Besserwae. Kenapa? Karena orang ini bisa mengeluarkan urin sehari semalam 21 liter. Jadi hidupnya di kamar mandi ya. Ya. Nah, jadi ADH ini ternyata bukan adanya di tubulus contortus proximal, tetapi adanya di tubulus collectivus, tempat nyimpen tadi. Jadi adanya di tubulus collectivus. Jadi jawabannya benar apa salah? Iya, salah. Oke. Jelas ya? Oke. Sekarang yang baca berarti Danu. Ya, yang pil KB malah Danu. Ayo Danu. Ya, Danu. Dan ini keluar masuk terus, Bu. Oh, gitu ya. Ibu soalnya nggak lihat. Kasihan ya, bentar. Tahu kayaknya. Oh iya. Oke. Kalau gitu Reza ya. Bentar. Reza, silakan. Pil KB merupakan kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron. Pil KB bekerja dengan cara mengubah kondisi hormonal yang berkaitan dengan siklus reproduksi. Berikut merupakan pengubahan hormonal selama siklus reproduksi normal dari seorang perempuan. Iya. Pil KB ya. Walaupun nanti Reza nggak akan memanfaatkannya. Ya. Jadi kata kuncinya di sini nih.
Jadi pil KB itu sebenarnya apa sih? Pil KB itu kan alat kontrasepsi ya untuk menjarangkan kelahiran. Itu ternyata mengandung hormon estrogen dan progesteron. Ya, jadi hormon ternyata isinya ya estrogen dan progesteron. Seperti yang kita ketahui, kita kalau ngomongin hormon ya. Jadi hormon kelenjar ovarium punyanya wanita itu akan menghasilkan dua hormon. Yang pertama adalah hormon estrogen ya. Ini untuk ciri kelamin sekunder ya, ciri kelamin sekunder. Tahu ya ciri kelamin sekunder pada wanita, tahu ya, apalagi yang wanita ya. Menstruasi, kemudian payudara muncul kayak gitu ya, itu namanya suaranya lebih melengking dan mendesah gitu ya, itu estrogen, ciri kelamin sekunder ya. Nah, yang kedua ini ada hormon progesteron. Progesteron ini adalah hormon yang digunakan untuk pada saat wanita itu hamil. Artinya apa? Kalau hamil itu kan butuh tempat hamilnya, apa namanya? Tempat buat hamil apa? Rahim kan? Rahim ya? Oke, jadi Bu belum pernah hamil. Ya. Hormon. Jadi hamil. Jadi untuk menebalkan dinding rahim, menebalkan dinding rahim. Nah, dinding rahim itu nama lainnya adalah endometrium ya, menebalkan dinding rahim. Nah, kalau yang cewek kan udah menstruasi ya. Kalian tahu nggak menstruasi itu apa? Menstruasi apa? Ayo. Keluar darah, Bu. Apa? Itu kenapa keluar darah itu? Apa yang terjadi? Kenapa sakit ya? Perutnya sakit gitu ya, bagian bawah tuh sakit banget. Betul. Peluruhan dinding rahim karena nggak hamil, ngerti nggak? Ya. Jadi tiap bulan itu dinding rahimnya itu kalau nggak kepake ya meluruh. Nanti dibentuk lagi, nggak ada pembuahan, nggak kepake, meluruh lagi. Jadi peluruhan dinding rahim itu namanya menstruasi. Jelas ya? Sampai sini ngerti ya? Ada bayangannya ya? Nah, sekarang kita lihat nih, ada diagram ya. Nah ini yang satu ya, yang satu ini adalah progesteron ya. Kemudian yang kedua itu adalah LH. Nah, nanti beda lagi nih, LH itu apa ya? Bentar, LH. Kemudian yang ketiga estradiol, itu sama dengan estrogen. Kemudian yang keempat ini adalah FSH. Oke. Di sini Bu tambahkan. Ada hormon baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya sama, dia punya yang namanya LH. Luteinizing hormon atau disingkat dengan LH gitu ya, disingkat dengan LH, luteinizing hormon. Nah, ini kalau pada wanita berarti untuk apa? Memicu kelenjar apa wanita itu? Memicu kelenjar ovarium pada wanita. Kalau pada pria berarti memicu kelenjar testis. Gitu ya. Oke, kalau pada pria berarti memicu kelenjar testis, punyanya pria ya, testis. Nah, kalau FSH itu follicle stimulating hormone. Artinya apa? Ya, ini digunakan kalau pada wanita untuk pembentukan ovum. Tadi apa pembentukan ovum? Genesis. Kalau pada pria pembentukan sperma namanya
Spermatogenesis. Oke, sekarang jadi paham ya, ternyata hormon yang mengatur pembentukan ovum dan pembentukan sperma sama, namanya apa? FSH. Jelas ya? Oke, nah sekarang ini adalah grafik di mana ada seorang wanita yang menggunakan pil KB. Ternyata apa yang tinggi karena pil KB-nya berasal dari hormon progesteron dan estrogen. Dia tinggi kan? Bener gak? Ternyata pil KB, ini dari pil KB ya. Pil KB, nah progesteron dan estrogennya tinggi, itu menyebabkan bagaimana LH-nya? Ini lihat, berada di sini LH-nya. Berarti LH-nya gimana? Rendah apa tinggi? Ya kan ini ya, LH-nya kan dari tinggi terus jadi rendah banget ya di sini nih. Nih LH. Kemudian FSH bawah ya. Jadi LH sama FSH-nya apa? Rendah. Gitu ya. Jadi progesteron dan estrogen itu ditambahkan melalui pil KB menyebabkan LH dan FSH-nya rendah. Oke, baca Danu yang A. Danu ada? Ada Bu. Oke, sip ya, yang A. Pil KB menyebabkan hipofisis anterior menerima umpan balik negatif atau negatif feedback yang direspon dengan menurunkan sekresi FSH dan LH. Ya, jadi tadi Ibu lupa ngomong bahwa yang menghasilkan FSH dan LH itu adalah kelenjar hipofisis bagian anterior. Jadi hipofisis itu nama kelenjar. Kita sebut sebagai master of gland. Kenapa? Karena di sini menghasilkan banyak sekali hormon. Jadi rajanya hormon, ya. Oke. Nah, lihat, pil KB yang berisi progesteron dan estrogen ternyata menyebabkan penurunan FSH dan LH. Bener nggak kalau di sini? Lihat. Benar. Oke, berarti yang A ini jawabannya benar. Oke, yang B silakan Danu lagi. Pil KB mengakibatkan ovulasi terjadi secara prematur. Oke, apa itu ovulasi? Belum, reproduksi belum ya, baru mulai ya Hasna ya. Ovulasi. Subur. Oh iya, betul, masa subur, pinter ya. Pelepasan sel ovum ya yang siap dibuai ya. Berarti yang matang ya atau subur gitu ya, siap dibuai. Nah, kalau pil KB itu kan tadi yang bikin tinggi apa? Progesteron dan estrogen, ya kan? Nah, terus yang bisa menyebabkan adanya ovum apa tadi? Ini kan? LH sama FSH. Iya. Jadi kira-kira kalau dikasih pil KB terjadi ovulasi enggak? Enggak ya, boro-boro prematur ya, terjadi juga enggak. Kenapa enggak? Karena ini loh, penurunan LH dan FSH. Jadi jawabannya benar apa salah? Salah. Iya, salah. Oke, Reza yang C. Pil KB akan bekerja paling efektif apabila dikonsumsi tepat sebelum ovulasi. Oke, pil KB akan bekerja paling efektif ya. Di sini dikatakan paling efektif apabila dikonsumsi tepat sebelum ovulasi. Kalian tahu nggak kapan wanita itu ovulasi? Hai Hasna, Rindi, Asila harus tahu ya. Dan Agung sama Reza juga harus tahu. Nanti kan punya istri. Tahu nggak kapan ovulasi? Ada hari ke-14. Ih, dihitung. pinter ini teh. Sudah mantap kayaknya ilmunya. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya ini ya Ibu bikin Dari YouTube. iya. Oke. Jadi ini kan angka 1 nih. Ini hari pertama nih. Ini 7 nih ya. Kemudian ini 14. Ini harus paham ya, ini ilmu kehidupan ya. Oke, ini 28 nih. Biasanya siklus wanita 28 sampai 35 hari ya. Makanya ada yang bilang, "Ya aku kok menstruasinya sebulan 2 kali ya? Tanggal awal sama akhir." Enggak ya, itu siklusnya pendek. Ada juga yang lebih dari sebulan, itu siklusnya panjang. Oke. Semisal
semisal ada wanita yang menstruasinya tanggal 1 ya, dia menstruasinya sampai tanggal 7. Ini menstruasi meluruh ya. Dinding rahimnya meluruh. Kemudian ini mulai naik nih dinding rahimnya gitu ya. Jadi ini pas menstruasi ya, Kemudian hari ke-14 ya, ini hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi, dia akan mengalami ovulasi. Nanti dihitung ya, Hasna, Asila, sama Rindi ya. Oh Bu, misalnya saya menstruasinya tanggal 20 gitu. Berarti kapan ovulasinya? Tambah 14 ya, berapa? Berarti antar tanggal 2. Oke, betul ya, bisa tanggal 2, bisa tanggal 3 ya, nggak ada tanggal 3, 4 ya. Jadi artinya apa? Pada saat ovulasi ini berarti wanita ini subur. Kalau dia sudah punya suami dan melakukan hubungan suami istri, maka dia akan hamil. Jelas ya, itulah ovulasi. Nah, ini pil KB itu kan tujuannya untuk tidak punya anak gitu ya, pil KB ini ya. Jadi efektifnya dikonsumsi apakah tepat sebelum ovulasi? Berarti misalnya, konsumsinya tanggal 13 gitu. Benar nggak? Enggak, karena kan ini ya. Kalau misalnya tanggal 13 ya, berarti ovumnya udah ada ya, tinggal keluar kan? Bahaya itu ya. Benar nggak? Harusnya kapan diminumnya pil KB? Sudah ovulasi. Oke, atau misalnya jauh sebelum di sini ya. Di sini atau sesudah ovulasi kalau misalnya tiap bulan ya. Atau jauh sebelum. Kenapa dibilang sesudah ovulasi? Karena memang setelah ovulasi ini FSH ini akan mulai mengalami apa ini tadi? Oogenesis. Iya, jadi sebelum pembentukan ovum, tepatnya itu. Setelah ovulasi boleh atau jauh setelah menstruasi atau jauh sebelum ovulasi atau setelah ovulasi. Jadi jangan mepet sebelum ovulasi gitu. Jelas ya? Oke, jadi yang C jawabannya benar apa salah? Oke, salah ya. Oke. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau biar nggak bingung kayaknya setelah ovulasi ya. Setelah ovulasi, tapi jangan sampai melakukan hubungan suami istri ya, biar nggak hamil gitu. Atau sebelum ovum itu terbentuk, tapi kan kita nggak ngerti ya kapan oogenesis itu mulai terbentuk gitu. Oke, yang D boleh dibaca oleh Asila. D. Pil KB mencegah terjadinya penebalan endometrium. Oke, tadi endometrium apa, Asila? Tadi apa endometrium? Nih, ya, ini apa ya? Ini endometrium itu apa? Dinding rahim. Ya kan? Rahim. Ya, dinding rahim. Dinding rahim itu fungsi dari hormon apa? Yang menebalkan dinding rahim fungsi dari hormon? Progesteron. Oke, progesteron. Nah, pil KB isinya apa? Pil KB isinya apa? Estrogen dan progesteron. Iya, betul. Jadi kalau ditanyakan pil KB mencegah terjadinya penebalan endometrium, benar apa salah? Salah. Oke, salah. Justru karena minum pil KB maka endometriumnya tebal. Terus gimana Bu? Nanti buat hamil? Ya nggak apa-apa, endometrium tebal tapi nggak ada ovumnya gitu loh. Ya, jadi tidak akan terjadi kehamilan gitu. Ya, sip, lanjut ya. Lanjut nggak apa-apa ya? Boleh ya? 28. Iya, 28 langsung ini aja deh. 28 nanti ini. Jadi 28 ini kita ngomongin tentang bakal ini ya, ektoderm tadi ya. Berarti kita ngomongin tentang embrio ya, embrionya katak. Ini nama kataknya Xenopus. Ya, ini percobaannya. Nah, ini percobaannya katak ya. Ini gambar katak ya. Ini ada ekornya nih. Kemudian ini juga ada bagian apa ini? Kayak dua tubuh gitu ya. Nah, ini katak yang embrionya dikasih activin treatment.
Nah, diaktifkan gitu ya, diaktifkan. Nah, ini ditaruh sini nih, ditaruh di bagian embrionya katak. Nanti akan menjadi seperti ini. Ini teh ada yang short term, berarti waktunya yang cepat, kemudian ada yang waktunya jangka waktu yang lama gitu. Oke. Nah, biar nanti sambil ini ya, sambil membahas aja. Oke, yang A boleh dibaca oleh Hasna. Yang A, embrio yang digunakan dalam eksperimen tersebut sedang berada pada tahap gastrula. Oke. Jadi yang ditanya ini adalah embrio ini. Nah, ini atau yang ini nih, bagian ini juga boleh. Ini kira-kira tahapan apa nih? Kalau tadi kan Ibu bilang tahap embrio itu yang pertama ini kan ada zigot ya. Zigot membelah terus-menerus membentuk apa? Morula yang tadi itu loh. Terus morula melakukan pelekukan ke dalam namanya blastula. Oke. Blastula pelekukannya lebih dalam lagi namanya gastrula. Oke, gastrula. Jadi kalau gambar yang ini kira-kira yang mana nih tahapannya? Ini apa ini? Yang mana? Yang blastula. Yang mana? Blastula ya? Oke, jadi kan belum ada pelekukan ke dalam ya. Jadi ini pada tahapan blastula. Berarti yang A benar apa salah, Hasna? Salah. Oke, jadi harusnya blastula ya. Ini gastrula, berarti salah. Oke, Rindi yang B. Aktifin merupakan suatu induser yang memicu aktivitas organizer pada ekstrodem. Iya, jadi artinya apa? Namanya juga aktifin. Fungsinya pasti iya, mengaktifkan, memicu ya, mengaktifkan. Organizer tuh artinya adalah pembentukan organ. Gitu. Jadi si blastula ini kan diaktifin nih. Ya kan? Dan terbentuk nih ya. Ini ada pembentukan kayak ekor ya, ini kayak ekor gitu ya. Kemudian ini kayak tubuhnya jadi dua ini. Nah, gitu kan? Jadi apa? Benar apa enggak? Benar. Iya, benar. Oke. Yang C, Asila, silakan. Aktifin kemungkinan menginduksi aktivitas bibir dorsal blastoporus. Iya. Dorsal lip in the blastoporus. Iya, pokoknya kayaknya ini yang AB masih bisa di logika, udah yang C mentok. Ya, iya. Ini aktifin ya, menginduksi aktivitas. Jadi ini teh dorsal lip of the blastopore ya. Aduh, apa ini ya? Ibu tadi searching bentar ya. Nah, kelihatan gak gambarnya? Kelihatan ya. Oke, ini adalah dorsal lip of the blastopore. Ini blastulanya. Ya, ini blastulanya. Nah, kalau harusnya ya, ini apa sih? Ini ya, ini ada transplantasi donornya ini. Jadi karena dikasih transplantasi tadi, aktifin tadi ya, maka si kok jadi membesar. Ya, maka dorsalnya ini, dorsal itu bagian punggung ya. Dorsal tuh bagian punggung ya. Nah, ini kan dikasih satu ya. Nah, maka dia akan menjadi dua ini loh. Nah, dua. Nah, udah jadi dua ya, udah jadi dua, maka ini nih. Nah, jadinya kayak gini. Jadi punggungnya ada dua, ini kan? Ini kan punggungnya ada dua, tapi perutnya satu. Jadi dorsal itu punggung, kalau perut itu ventral. Ya, jadi karena tadi ada aktifin ini, maka menyebabkan lip of the blastopore, benar ya? Jadi punggungnya ada, dorsalnya ada dua lapisan lip dorsal, ya. Nah, tapi perutnya satu, gitu ya. Pokoknya gitu deh. Ya, jadi mana tadi? Nah, berarti jawabannya benar apa salah? Benar. Ya, benar ya, benar. Oke. Ini apa? Siapa tadi? Hasna, boleh Hasna? Spesifikasi organizer menginduksi badan ekor truncail organizer terlebih dahulu daripada spesifikasi organizer penginduksi kepala atau head organizer. Oke, jadi ini kalau dihapus dulu ya biar jelas. Nah, kita ngelihat di gambar aja ya.
Kalau saya perbesar, ya perbesar. Nah, lihat. Yang A ya, yang kan kita A dulu baru B ya. Yang A ini kelihatan nggak di layar, kelihatan? Kelihatan Bu. Iya, ini apa ini? Kayak Kaki. ekor ini. Ekor. Ekornya. Kita lihat di soal tadi kan ada apa sih, tile-tile gitu ya. Nah, kalau yang B ini adalah ini nih, apa nih? Ada dua ini. Apa ini? Kepala. Iya, kepala. Iya, jadi ternyata ekor dulu baru kepala. Ya, ekor dulu baru kepala. Berarti yang D ini benar apa salah? Benar. Ekor dulu. Benar ya? Ekor dulu baru kepala, benar ya? Kunci jawabannya benar? Iya. Benar. Oke, ya benar ya. Oke, sip. Boleh terus? Nggak apa-apa? Gimana Ibu? Oh ya, sip lah. Nanggung itu 28. Pengennya Ibu mah 30, jadi kita ke fisiologi beda lagi ya. Oke. Silakan Rindi. Rindi, ini apa sih, masalah apa ini? Neuron ya. Pusing Rin. Oke, Rin langsung ke. Oh, saya jelaskan ini. Oh ya, silakan Rin, baca ini dulu yang 29. Berikut merupakan rancangan eksperimen pada dua jenis rangkaian neuron yang ditemukan pada sumsum tulang belakang. Kedua rangkaian neuron tersebut bekerja secara antagonis pada organ yang sama. Sebuah eksperimen dilakukan dengan menstimulasi suatu neuron dengan membersihkan arus listrik. Ya, memberikan arus listrik ya. Oke. Dan selanjutnya perubahan potensial membran pada neuron diukur. Ya, jadi kita ngomongin stimulasi ya. Stimulasi apa sih? Stimulasi ini. Karena ada stimulasi, ini stimulasi ya. Nih, neuron A-nya dikasih stimulasi, maka terjadi apa ini? Kenaikan ya. Terjadi kenaikan. Kan ini kan dikasih stimulasi, terjadi kenaikan. Kenaikan apa ya sebutnya kalau neuron itu potensial ya, potensial membran, maka ini kita sebut sebagai, tadi Bu searching dulu, eksitatoris ya, eksitatoris. Nah, ini sebutannya. Nah, bandingkan dengan neuron B, neuron B itu adalah dikasih apa tadi? Neuron B itu, nah, iya, jadi neuron B itu kebalikannya ya. Jadi dia terjadi apa? Penurunan. Ya, penurunan ya. Kalau tadi kan ini kayak naik ya, harusnya ini ya. Ini kan B-nya juga sama naik ini ya. Ini ya harusnya ya, Ibu ya nunjuknya ya, ini. Nih, kalau ini kan nurun ya. Nurun gini. Berarti kalau dia dikasih stimulus ya, sama-sama dikasih stimulus, yang B ini ternyata terjadi penurunan. Maka kalau penurunan berarti ini kita sebut sebagai inhibitor. Inhibitor itu penghalang, inhibitoris. Nah, jadi yang satu adalah eksitatoris atau aktivator gitu ya, sebenarnya aktif. Kemudian yang ini adalah penghambat, inhibitor. Oke, kita langsung ke soal aja. Yang A, silakan Rindi. Ketika distimulasi, neuron A membangkitkan potensial aksi yang memicu dilepaskannya neurotransmitter eksitatoris. Ya, eksitatoris ya. Oke, jadi ketika ditemukan neuron A itu membangkitkan, betul ya tadi ya? Benar nggak? Iya kan, membangkitkan. Sedangkan yang ya kita sebut sebagai eksitatoris ya? Iya, oke, berarti ini betul. Oke, yang B masih Rindi, silakan. Neuron B merupakan suatu interneuron yang bersifat inhibitoris. Benar ya? Benar. Oke, benar. Oke. Yang C, Asila. Neurotransmitter yang dilepaskan oleh neuron A menyebabkan membukanya voltage-gated K plus pada permukaan dan neuron motor ekstensor. Jadi karena A itu adalah eksitatoris ya tadi ya, A eksitatoris,
kemudian otomatis dia membuka channel Na plus yang disusul K plus. Berarti channelnya untuk neuron A ini harusnya searching ya, searching tadi ya. Jadi Na-nya itu kan eksitatoris ya. Nah ini teh bukan K plus ya, tapi dari Na plus ya, Na plus yang disusul oleh K plus. Jadi Na dulu, Na natrium dulu, baru Na plus, baru ke K plus gitu. Bukan K plus dulu ya. Jadi yang C ini dihafalin aja ya. Ini adalah apa ini? Salah ya? Salah ya? Oke. Yang D. Nanti dipahami lagi deh. Yang D, silakan Danu. Jadi lapangin nanyakan saya. Ketika Anda meluruskan kaki, IPSP, inhibitory postsynaptic potensial terjadi pada neuron B, dan EPSP, excitatory postsynaptic potensial terjadi pada neuron motor flexor. Oke, jadi ini teh, oh iya, ini teh gerak refleks ya. Gerak refleks, pernah lihat nggak ada dokter yang mukul ini lutut? Hah? Iya. Iya. Jadi kalau flexor itu nekuk ya. Kalau lutut ditekuk itu namanya flexor. Ngerti ya? Kebayang nggak? Lutut kan kalau lutut di lutut ditekuk itu namanya flexor ya. Jadi kalau meluruskan namanya apa? Ya. Jadi kalau flexor jadi gini. Nah, ini misalnya ini lututnya. Ini flexor. Ini flexor gitu ya. Ini lutut ya. Ini lutut ya, gambar lutut ya. Nah, kalau ini lutut kemudian ini lurus, berarti kan kakinya dilurusin. Ini namanya extensor. Extensor gitu ya. Jadi flexor itu ditekuk, kalau extensor itu kaki lurus. Ketika Anda meluruskan kaki, terjadi pada neuron B adalah flexor. Benar apa salah? Meluruskan kaki harusnya apa? Harusnya apa? Iya, extensor, berarti salah. Sip ya? Oke. Reza nomor 30 ya, the last one. 30 visual. Kita Nah, ini sebelum nanti Reza yang bilang ini aja ya pernyataannya. Saya jelasin dulu. Jadi nomor 30 ini hujan ya, di sini di sana hujan nggak? Hujan. Oh, ada yang hujan ya enggak? Berarti beda dunia ya. Kalau nggak hujan. Kok beda alam nih. Oke. Jadi gambar ini menjelaskan tentang cangkok kulit dari tikus ya. Ya, jadi ini ada tikus ya, tikus ini MHC. Nah ini kan sama ya. Kalau yang pendonornya, ini donornya, ini mau ngasihin ke tikus ini, yang penerimanya itu sama, selnya sama, maka tidak terjadi penolakan kulit cangkok, berarti berhasil, benar nggak? Karena sama kan, selnya sama kan. Nah, ternyata kalau MHCA ini dicangkokkan ke yang B, ternyata terjadi penolakan kulit cangkok. Nggak bisa, gitu ya, penolakan. Nah, kalau MHCA ini bedanya apa ya? Pencangkokan kembali kulit ke resipien dengan varian MHC berbeda. Cangkok kulit ke resipien dengan varian, oh iya sama. Ini berarti beda, terjadi penolakan. Nah, yang ini transfer sel T. Sel T semuanya belum tahu ya, karena ini imunitas ya, bab imunitas. Jadi sel T itu adalah limfosit T yang kemarin kita bicarakan itu loh, limfosit T. Jenderalnya ya, limfosit T untuk apa? Antibody ya, antibody. Dan limfosit T ini adalah bagian dari apa? Sistem imun sekunder. Sistem imun
sekunder. Nah, nanti belajar di bab imunitas ya, bab terakhir di kelas 11. Ini namanya adaptive immunity. Ya. Nama ininya ya, adaptive immunity ya. Ada sel B, ada sel T. Kalau sel T yang sekunder. Nah, ternyata transfer sel T dari sel tikus, jadi intinya sel tikusnya ini dikasih dulu antibodi ya, supaya bisa nerima tadi cangkokan itu loh. Kira-kira bisa apa enggak gitu ya. Ternyata terjadi penolakan kulit cangkok. Tetap aja, walaupun sudah disuntik sel T, ini juga tetap nolak gitu ya, nggak mau karena nggak sama, ini A ini B gitu. Intinya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita baca. Tadi ibu nyuruh siapa ya? Reza ya? Ya Reza. Ya Reza yang A. MHC bertanggung jawab dalam reaksi penolakan cangkok kulit. Iya, jadi bertanggung jawab nggak? Tanggung jawab. Iya, bertanggung, kan kita lagi ngomongin MHC ya. Iya, jadi betul ya? Betul ya. Oke, Reza yang B silakan. Reaksi penolakan cangkok kulit merupakan bagian dari imunitas bawaan atau innate immunity. Ya, jadi kalau tadi kita kan ngomonginnya tentang sel T ya. Sel T itu adalah apa ini? Adaptive immunity. Jadi bukan innate immunity. Kalau yang bawaan ini sistem imun primer. Karena bawaan. Gen diturunkan ya, sistem imun primer. Jadi kalau memang keturunan selnya adalah antibodinya bagus, nah itu dia innate immunity ya. Tapi kalau yang sel T ini masuknya ke adaptive immunity. Jadi kita ini bisa ditambahkan ya, sistem imunitas sekunder. Jadi benar apa salah? Ya, harusnya sekunder ya, harusnya sekunder. Salah. Oke, Danu yang C. Reaksi penolakan cangkok kulit pada eksperimen ketiga dari kiri merupakan respon imun sekunder. Ketiga dari kiri, yang mana nih? Ketiga dari kiri, ini ya? Ini ya? Ini? Bentar. Ya, yang ini ya. Yang ini ya, ketiga dari kiri, benar? Ini ya. Reaksi penolakan cangkok kulit pada eksperimen ketiga dari kiri merupakan respon imun sekunder. Benar apa salah? Ini ya. Ini maksudnya sel T ya. Sel T ya. Sel T imun sekunder bukan tadi? Iya, berarti benar ya. Oke, benar. Ya, maksudnya adalah sel T ya. Maksudnya ini adalah pemberian sel T. Terusin lagi deh Danu, the last one. Pencangkokan kulit dari tikus normal ke tikus nude atau galur tikus yang tidak memiliki timus akan menyebabkan terjadinya reaksi penolakan. Oke, jadi kalau nude itu kayak telanjang gitu ya. Jadi artinya tidak memiliki timus. Kalau timus tuh tadi hubungannya dengan sel apa? Sel T kan? Sel T itu kan berarti hubungannya sama antibody kan? Antibody ini ya, sistem imun sekunder ini kan. Nah, jadi kalau nyangkok kulit dari tikus normal ke tikus yang nggak punya antibody akan menyebabkan terjadi penolakan nggak? Atau misalnya dia nggak punya ini, nggak punya MHC, kira-kira terjadi penolakan nggak? Bukan nggak punya MHC, MHC-nya sama maksudnya. Terjadi penolakan nggak? Terjadi. Ini loh, ini nih, ini yang sama-sama A, sama-sama A. Ini tuh maksudnya ini nih. Yang D ini tuh maksudnya yang ini. Terjadi penolakan nggak? Tidak. Ya, tidak terjadi ya. Karena ini. Jadi gini, kenapa tadi disuntikan antibodi supaya ya? Jadi si antibodi itu justru yang menolak gitu loh. Kalau selnya sama, misalnya gini, kita ingin mencangkokkan kalau di manusia ya kalau bisa dengan kembar identik. Jadi kan selnya sama. Jadi kalau dicangkokkan kemungkinan tidak terjadi penolakan gitu kan. Nah, kalau nggak kembar tapi masih saudara, nah masalahnya ini ada nggak antibodi yang akan menyerang sel yang akan yang dicangkokkan gitu loh. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau ini ada tikus
ada tikus dia tidak memiliki antibodi, ya berarti tidak akan apa? Tidak akan terjadi penolakan. Berarti ini salah atau benar? Salah. Oke, salah. Beres ya? Sip.